Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman sekalian bersama saya Anjir Susanto. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, kemarin saya sharekan video yang ini ya, yang depannya gambar kucingan di depan tembok Great Wall Cina ya. Alhamdulillah ditonton oleh 5.000 orang dan sampai dibagikan oleh 64 orang. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Lalu gini, saya mau lanjutkan untuk share-nya. Bagi teman-teman yang kemarin udah menyaksikan video yang ini, tentu teman-teman paham sudah 3 hal inti untuk membangun bisnis. Permasalahannya begini, ada teman-teman yang bisa membangun bisnis atau ya memang membuat bisnis itu gampang, jadi mendirikannya gampang. Hanya saja setelah itu jangan cuma belajar fokus di bisa membangunnya saja, tapi kita sekarang waktunya belajar bagaimana tata kelola ya. Nah, guru saya ya, nanti kan saya cerita tentang guru saya ini. Guru saya membagikan salah satu rumus ya, tiga hal penting dalam tata kelola. Beliau punya pengalaman 25 tahun dalam berbisnis ya, dan lintas properti, dari pendidikan, dari kuliner, dari tadi properti ya, dan beliau membagikannya dalam tiga hal ringkas dalam tata kelola bisnis yang penting itu apa. Ya. 3 tata kelola bisnis yang dimaksud ya adalah ini ya teman-teman sekalian. Oke, apa saja? Ini tadi sudah. Apa saja? Jadi jangan sampai kita cuma pandai mendirikan. Jadi karena kan dalam riset ya, dalam setiap hari itu katakanlah saya angka pastinya lupa, katakanlah ada 1.000 ya, ada 1.000 bisnis baru bangkit ya, dibuat ya. Lalu di tahun pertama itu hanya sisa 50% ya. Lalu di tahun selanjutnya, tahun ke-10 itu hanya bertahan katakanlah tinggal 20% saja, dan di tahun ke-5 hanya bertahan 1% saja. Maka kita harus bertanya, sebenarnya ada masalah apa sih? Ada kekeliruan apa dalam tata kelolanya sehingga hanya paling banter bertahan 1 tahun atau bahkan sudah di bulan-bulan ke-4, bulan ke-5 sudah nafasnya sesak. Nah, inilah yang harus diperhatikan ya. 3 siklus tata kelola. Yang pertama, produk harus bermutu. Jadi produk itu harus bermutu. Kita tidak bisa merangkai kalimat-kalimat pemasaran yang demikian hebat, yang demikian fantastis, tapi apalah artinya ketika produknya kita tidak bermutu. Maka seorang business owner harus memastikan produknya bermutu. Jadi standar lah. Jadi standar dijual dan standar memang jadi apa istilahnya? Memang ini benar-benar kalau orang bayar itu dia dapat manfaat yang pas sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Walaupun produk bermutu tidak bagus banget gitu. Jadi produksinya sangat-sangat bagus. Tidak semacam itu teman sekalian. Tapi bagaimana yang kita janjikan dalam kalimat pemasaran kita ataupun marketing kita bisa memberikan. Bahkan syukur bisa lebih dari apa yang mereka ekspektasikan ya. Jadi seorang business owner harus fokus tata kelolanya pada produk bermutu. Kalau dia masakan harus enak atau lebih enak dari umumnya. Misalkan itu baju dan sebagainya, bagaimana bajunya itu memang pas, bagaimana bajunya pewarnaannya, desainnya dan sebagainya ya bagus ya. Jadi bermutu. Nah, bermutu ini tentunya kalau kita kembalikan ke video pertama harus sesuai dengan target marketnya, disesuaikan dengan bagaimana kompetitor bermain. Lalu yang kedua adalah delivery on time. Sebagus apapun produk yang kita punya, ya ini sebenarnya masalah semua ya, termasuk di bisnis saya sebenarnya juga masih belajar menata untuk urusan delivery ini ya. Produknya sudah sangat bagus, sudah sangat keren dan orang sangat terpukau, tapi deliverynya lelet gitu. Pengirimannya lelet terus. Udah lelet kayak gitu nggak ada konfirmasi pula, jadi cuma lelet terus diem, sehingga customer tuh menanti tanpa kepastian yang pasti ya. Harusnya kalau misalnya ada keterlambatan pun ya kita coba negosiasikan dengan customer, artinya mereka paham bahwa waktu mereka berharga dan kita juga menghargai betul atas waktu-waktu yang mereka sudah investasikan dengan bisnis kita. Lalu yang ketiga teman sekalian, yang sangat penting dalam tata kelola adalah kapasitas produksi. Produknya sudah bagus, delivery sudah on time, orang sudah sangat berminat, tapi kapasitas produksi bermasalah teman sekalian. Bayangkan ya, jadi permintaan sudah semikian bagusnya, orang sudah sangat puas dengan produk kita, delivery untuk distribusinya sudah kita kuasai, tapi kapasitas produksinya Masya Allah. Nah ini terganggu, akhirnya bisnis pun
apa istilahnya kalau bahasa Jawanya megap-megap. Jadi karena apa, tidak ada kecukupan produksi. Tapi kalau ini juga kita pertimbangkan teman sekalian, kalaulah kapasitas produksinya besar, produknya tidak bermutu, walaupun deliverynya on time, orang juga nggak senang. Lalu delivery produknya sangat bermutu, deliverynya tidak on time, ya orang nggak suka. Deliverynya sangat on time, produknya bermutu, kapasitas produksinya bermasalah, itu juga bermasalah lagi. Nah, jadi apapun di 3 hal ini adalah hal yang saling harus diperhatikan, harus terus dikendalikan oleh seorang business owner. Nah, bagaimana teman sekalian? Kira-kira sudah dapat gambarnya ya. Jadi seorang business owner kalau di rumah makan, ya bagaimana masakannya, kemudian termasuk bagaimana tempat yang dia buat duduk customernya harus bersih, harus tertata rapi dan sebagainya ya. Misalkan ada orang yang selesai makan, ya langsung kita bersihkan dan sebagainya. Nah, ini ketiga hal ini besok akan sering dibahas di event ini ya teman sekalian. Nah, kebetulan detailnya di event ini kenapa saya sampaikan, karena ngepasin banget ya ada momen semacam ini. Kupasan detail bersama 14 praktisi di Solo Entrepreneur Day. Besok akan 14 praktisi ngomong itu teman sekalian. Ini praktisi yang hadir, ada Coach Fahmi, ini guru saya yang tadi saya katakan 25 tahun ya itu dalam bisnis. Dia membagikan dan bisnisnya luar biasa, cakep teman-teman sekalian, omsetnya juga luar biasa. Lalu hadir juga di sini Pak Jamil Azaini, kemudian ada Ustadz Abu Syauki, ini properti ya, beliau kalau nggak salah punya 45 perusahaan kalau nggak salah ya. Beliau itu ada pendiri Rumah Zakat Indonesia, sangat inspiratif. Lalu ada banyak di sini ahli-ahli dan praktisi-praktisi yang akan share, dan semuanya akan berkata tentang bisnis. Maka teman-teman saya minta hadir ya, teman-teman jadwalkan hadir di Solo ya. Nanti bisa datang, dan di tanggal 1 sampai 14 ini saya dengar masih early bird. Jadi tiketnya masih sangat murah dan kelasnya ini sangat terbatas ya. Ada kalau nggak salah yang hari Sabtu cuma 300 orang, kemudian yang hari Minggu cukup lebih luas ya. Tapi prinsipnya silahkan agendakan untuk bagaimana mempelajari bisnis, tata kelola. Jadi ada Pak Laksitani, jagonya marketing ya. Lalu ada Pak Armala nih, jagonya manajemen, guru-gurunya para manajemen, CEO dan manajer Indonesia, sudah mendidik lebih dari 11.000 para manajer dan CEO di dunia ya. Ini adalah satu hal yang sangat menguntungkan untuk kita belajar. Nah, itu teman sekalian, mungkin ya tidak bermaksud promosi, ngepasin ada momen ya. Teman-teman silakan nanti bisa belajar kembali tata kelola bisnis, motivasi bisnis, bagaimana mengelola bisnis, dan lengkap sekali dalam event 2 hari yang insya Allah luar biasa. Nah, itu juga sudah saya bagikan di anjraweb.com ya. Di anjraweb.com ada materi Solo Entrepreneur Day. Nanti akan di sini ada penjelasannya cukup panjang, teman bisa membacanya. Terima kasih, itu saja. Nanti kita akan jumpa lagi di video akan datang. Tetap inspiratif ya. Dan ingat untuk meninggalkan komen, tag temennya ataupun share. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.